2, 1, it is Thelma Learning Time. Halo, good morning semuanya. Kembali lagi bersama saya Stefani di acara Thelma Learning Podcast. Kali ini saya tidak sendiri, tapi kita kedatangan dua host kita yang cantik, Vivi dan Cynthia. Apa kabar kalian, guys? Hai semua, kabar baik. Tentu kabar baik dong, bahagia dan juga sehat. Wah, syukur deh kalau begitu. Oke. Di podcast kali ini kita kedatangan satu tamu spesial kita yang akan menemani podcast ini. Silakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agus Wijianto. Saya mengajar di sekolah SMP Pencinta Damai sebagai guru BK, PKN, dan Bahasa Jawa. Saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Saya di Pencinta Damai sudah hampir 6 tahun. Lama tak berjumpa, bagaimana kabarnya, Pak? Kabar saya baik-baik saja. Kira-kira apa nih kesibukannya di masa pandemik ini? Kesibukan saya selama pandemi ini yaitu menyiapkan materi yang akan digunakan untuk mengajar, menyiapkan soal-soal untuk latihan, terus membuat RPP, membuat silabus, dan juga koreksi tugas-tugas dari siswa, juga membuat PowerPoint untuk mengajar, serta untuk pembinaan karakter, seperti itu. Wah, terima kasih nih Pak sudah menyempatkan waktu untuk Thelma Learning di tengah kesibukannya. Ngomong-ngomong, apa Bapak tahu Thelma Learning itu apa? Belum tahu nih, emang ada apa nih di Thelma Learning? Jadi gini Pak, Thelma Learning adalah program SMA Castella Maris di mana para siswa dibimbing untuk belajar mandiri dengan literasi, lalu berkarya dengan membuat produk. Salah satunya seperti podcast ini, Pak. Sekarang kita masuk ke topik tentang sumber daya manusia. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, pembangunan di Indonesia masih belum berjalan dengan optimal. Hal itu diakibatkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Menurut Bapak, apa saja yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia? Nah, kalau menurut saya, faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia itu ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama, dari manusia sendiri itu eh, mereka itu memiliki rasa malas yang besar, sehingga dengan rasa malas itu mereka menjadi manusia yang kurang berkualitas, kurang ilmu pengetahuannya. Terus selain malas, mereka juga takut untuk mengambil resiko. Mereka juga takut untuk menyampaikan pendapatnya, takut salah juga. Itu merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ditambah dengan majunya globalisasi, contohnya kayak HP yang semakin canggih. Nah, mereka itu menyalahgunakan HP yang seharusnya bisa digunakan sebagai alat untuk belajar, untuk menambah ilmu, tapi malah mereka gunakan untuk main game. Nah, itu salah satu contoh faktor penghambat semakin rendahnya kualitas manusia, sumber daya manusia. Kalau menurut Pak Agus, apakah peran penjajah dalam era kolonial dan imperialisme memiliki pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang? Kalau menurut saya, penjajah di era kolonial zaman dulu itu sampai sekarang pun juga ada pengaruhnya. Karena saya lihat di industri yang semakin maju ini, dari peninggalan zaman dulu itu industri semakin canggih. Karena ada peninggalan-peninggalan zaman kolonial Belanda, contohnya ada pabrik gula yang sekarang sudah semakin bagus, semakin berkembang. Tak hanya itu saja, tapi juga pabrik rokok dan sebagainya. Itu tinggalan dari penjajahan kolonial Belanda. Bagaimana langkah-langkah or is there any way to improve sumber daya manusia yang ada di Indonesia, Pak? Langkah-langkahnya ya kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus mau untuk berubah menjadi pribadi yang bermutu, pribadi yang berkembang. Kalau kita dari diri sendiri aja kita sudah tidak mau, udah males-malesan, ya kita nggak akan bisa menjadi manusia yang bermutu, yang berkembang.
Langkah-langkahnya itu sebenarnya kita cukup menghilangkan rasa malas, kita semangat, kita harus mencoba dan terus mencoba agar apa yang kita inginkan, apa yang kita capai itu dapat tercapai. Di era sekarang ini kan banyak dicari sumber daya manusia yang kreatif gitu kan. Nah, apakah pelajaran seni budaya itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan kekreatifan individu? Oh, tentu saja bisa. Dengan pelajaran seni budaya ini, maka manusia akan menjadi semakin terampil dan kreativitas. Contohnya manusia yang tidak bisa menggambar, terus eh, tidak bisa melukis atau tidak bisa bernyanyi. Dengan adanya seni budaya, maka anak ini yang dulunya nggak bisa nyanyi, maka anak ini bisa bernyanyi. Yang dulu tidak mengenal seni tulis atau seni rupa kayak patung dan sebagainya, itu mereka jadi tahu dan mereka ada kesempatan untuk belajar mencoba. Contohnya mencoba menjadi pelukis yang handal dari menggambar-menggambar iseng-iseng, lalu dia bisa menciptakan suatu ide atau gambar yang bagus. Ya, itu pentingnya dari pelajaran seni budaya. Seni yang bagaimana ya, Pak? Apa seni musik seperti karawitan juga bisa menumbuhkan kekreatifan? Kalau menurut saya semua seni itu dapat memunculkan kekreatifan seorang siswa. Dari seni musik itu juga bisa memunculkan bahwa orang itu menjadi orang yang kreatif. Di situ bisa dari iringan musik mereka bisa menciptakan sebuah lagu. Terus dari karawitan itu contohnya juga seperti itu. Dari seni lukis pun juga bisa. Intinya menurut saya seni budaya itu sangatlah penting untuk siswa-siswi di kalangan sekolah manapun. Sangat penting. Nah, kalau bagus kan dari Jogja nih, bisa nggak main musik gamelan atau karawitan? Kalau memainkan karawitan itu dulu sempat waktu saya belajar di SMA, dulu pernah ada ekstra yang namanya karawitan atau gamel. Dulu saya pernah memainkan gong sama kenong. Pernah juga mencoba yang namanya saron, cuman itu dulu waktu SMA. Itu pun belajarnya juga harus serius, kalau nggak serius juga susah. Mainkan musik gamelan itu juga diperlukan kekompakan. Kalau kita salah memainkan aja sudah bubar semua. Suaranya jadi jelek, jadi gak kompak, jadi hancur. Kita susah memainkan alat musik gamelan itu nggak mudah. Kita harus benar-benar bisa kompak. Nah, Pak, di era globalisasi ini banyak dibutuhkan juga orang-orang yang pandai dalam teknologi IT. Apakah pembelajaran teknologi informatika dibutuhkan? Oh, tentu saja. Harus itu. IT itu harus bisa diterapkan ke semua siswa. Sekarang ini zamannya serba modern, dikit-dikit presentasi pakai handphone, pakai laptop, pakai tablet. Jadi kalau siswa atau siswi di zaman modern ini nggak bisa IT itu sungguh sangat ketinggalan zaman. Yakinlah itu. Maka IT juga sangat penting diterapkan di sekolah. Tapi dalam artian IT yang positif ya, untuk menjadi pribadi yang baik. Jangan digunakan untuk yang negatif kalau punya kemampuan dalam IT. Kalau menurut Bapak sebagai guru nih, apakah pembelajaran teknologi informatika di bidang pendidikan ini sudah diajarkan dengan baik? Karena banyak nih anak-anak muda yang pakai Microsoft Excel dan sebagainya masih terlihat kesusahan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, pembelajaran teknologi informatika itu sudah diajarkan dengan baik, termasuk dari Microsoft Excel, Microsoft Word dan sebagainya. Mungkin dari siswanya sendiri yang kurang ada antusias untuk belajar menjadi pribadi yang ingin tahu, ingin bisa. Nah, dari situ maka yang diajarkan oleh guru itu kadang sia-sia karena banyak murid yang malah mainan sendiri, ngalamun, mungkin ada yang tiduran. Nah, itu jeleknya di situ. Tetapi ada juga di sekolah
di pedesaan yang belum diajarkan IT. Kemungkinannya karena kekurangan sarana dan prasarana, mungkin kurangnya laptop atau komputer di sana, jaringan internet juga itu sangat berpengaruh kalau di pedesaan. Beda kalau di perkotaan. Orang kota itu 80% lebih pintar daripada orang di desa. Di era sekarang ini, banyak masyarakat yang masih beranggapan teknologi itu kayak handphone, smartphone, internet, laptop, dan sebagainya. Tapi sebenarnya teknologi itu luas, tidak hanya itu. Dan juga teknologi harus terus berkembang dan masih terus berkembang. Bagaimana saran Bapak untuk mereka yang suka menganggap enteng, tidak mau belajar untuk sebuah perubahan? Saran dari saya untuk mereka yang mengentengkan, yaitu janganlah kalian mengentengkan atau menganggap teknologi atau HP atau internet itu tidak penting, karena kalau kalian masih menganggap itu sebagai sesuatu yang nggak penting, maka kalian akan tertinggal oleh zaman, karena zaman ini berubah sangat pesat sekali. Maka dari itu, mulai sekarang kalian harus bisa memanfaatkan IT dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Bahas-bahas tentang masyarakat nih, Van. Kita tahu kan, penduduk Indonesia itu banyak, ada sekitar 270,2 juta jiwa. Itu juga akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disebabkan angka kelahiran yang terus meningkat. Nah, apakah karena padatnya penduduk berpengaruh pada sulitnya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia? Kalau menurut saya sih, dengan naiknya jumlah penduduk secara pesat itu tidak berpengaruh ya, menurut saya sih. Karena di Indonesia ini kan banyak sekali tempat-tempat atau sekolah-sekolah, tempat les untuk kita supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Sekolah pun juga banyak sekali di Indonesia ini. Ribuan sekolah ada di Indonesia. Jadi tidak ada kata untuk eh, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kualitas sumber daya manusia itu semakin kurang. Saya kurang setuju, karena itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ada kemauan untuk bisa menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita akan bisa. Nah, saya kan menghitung nih jumlah pendekatan penduduk Indonesia ke depannya dengan pendekatan atau limit. Jika penduduk Indonesia terus bertambah, tapi pembangunan kualitas dan sumber daya manusianya masih begitu-begitu saja, apakah Indonesia ini bisa maju? Harus dari mana memulai perubahannya? Untuk memulai perubahan di Indonesia agar Indonesia bisa maju, kalau menurut saya sih awalnya kita harus mulai dari segi pendidikan. Dari pendidikan dulu kita rubah dari situ. Kalau kita membentuk karakter anak bangsa yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang bekerja keras, tidak pernah menyerah. Nah, dari situ kita bisa menumbuhkan siswa-siswi atau para pemuda-pemudi Indonesia menjadi orang yang berkualitas dalam pekerjaan apapun. Jadi intinya yang pertama kita harus memulai dari pendidikan. Sekarang ini kan pembangunan Indonesia mulai dibenahi, tapi masih aja di daerah barat dan timur Indonesia, harga sembako masih lebih mahal dibandingkan di Jawa. Bahkan, kualitas pendidikan juga masih kurang dibanding Jawa. Bener nih, Vi. Kesetaraan pembangunan masih belum berjalan dengan baik. Menurut Bapak, apa arti penting kesetaraan pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia? Nah, kalau menurut saya pembangunan ini harus setara, harus adil, harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya aja dari pembangunan pasar-pasar. Kalau kita lihat pasar yang ada di Pulau Jawa dengan pasar yang ada di Papua itu beda jauh. Kalau di sini pasar pasar itu udah mewah, udah megah. Kalau di sana masih tradisional sekali apa adanya. Alat bantu untuk menghitung pun juga masih tradisional sekali. Beda kalau dengan di sini kita sudah ada komputer dan sebagainya.
Kalau dari segi pendidikan, nah itu juga sangat beda sekali ya. Pendidikan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya itu sudah sangat berkualitas. Di semua wilayah yang ada di Pulau Jawa itu hampir semua itu ada pendidikan komputer, terus kualitas belajarnya sudah semakin bagus, pelajarannya semakin banyak, ekstrakurikuler siswa juga semakin lengkap. Beda kalau dengan pulau yang ada di luar sana, contohnya di Papua, di Kalimantan. Nah, itu masih sangat minim. Di sana itu kurang adanya sarana prasarana yang memadai untuk kualitas belajar. Jadi ya bisa dikatakan bahwa banyak orang yang dari luar Jawa itu tidak bisa membaca, menulis, tidak bisa komputer. Nah, itu karena disebabkan tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Sehingga kualitas sumber daya manusia pun juga sangat berbeda. Beda kalau dibandingkan orang Jawa dengan orang luar Jawa beda. Untuk menjalankan pembangunan diperlukan anggaran kan pastinya nih. Tapi seperti yang kita tahu, anggaran di negara kita ini masih ada yang tidak tepat guna atau bahasa lainnya dikorupsi lah. Bagaimana cara meminimalisir korupsi agar pemerataan pembangunan bisa berjalan dengan baik? Apa hukuman yang tepat bagi para koruptor? Menurut saya, sampai kapanpun korupsi itu akan selalu ada. Jadi menurut saya, kalau ada orang yang korupsi itu harus dihukum dengan hukuman yang berat. Misalkan dengan hukuman penjara yang misalnya 5 tahun ini ditambah jadi 15 tahun. Terus di penjara itu orang yang melakukan korupsi itu jangan dikasih fasilitas seperti HP, terus tempat tidur yang enak, terus dikasih TV, televisi dan sebagainya. Jadi dikasih tikar saja biar mereka itu jera untuk melakukan korupsi kembali. Jadi dengan seperti itu orang-orang yang akan melakukan korupsi itu akan berpikir dua kali seperti itu. Atau kalau enggak penjaranya itu dikasih penjara yang ukurannya sempit sekali, lebar setengah meter, panjang 1,5 meter. Nah, seperti itu salah satu contoh biar orang itu jera. Intinya hukum di Indonesia harus lebih ditegaskan. Karena saya lihat-lihat hukum di Indonesia ini untuk para koruptor ini saya rasa hukumannya itu kurang tegas, tidak adil juga. Prinsip agama yang melarang untuk mencuri hak orang lain tentu penting kan Pak dalam melaksanakan tugas pemerintah. Iya, prinsip agama ini sangat penting. Agama manapun mengajarkan kita untuk tidak mencuri, untuk tidak korupsi uang pemerintah ataupun uang milik negara ya. Jadi sangat penting sekali adanya prinsip agama ini. Karena dari sini pribadi manusia itu akan terbentuk pribadi yang jujur, tidak mau korupsi, tidak mau disuap. Nah, dari situlah pentingnya prinsip agama. Kalau melihat ajaran agama dan HAM, apa hukuman mati boleh dilaksanakan Pak? Kalau melihat dari ajaran agama dan HAM, menurut saya sih hukuman mati itu tidak diperkenankan. Namun, apabila orang itu melakukan kesalahan yang sangat besar, sangat fatal, sangat merugikan, maka hukuman mati disah-sahkan saja. Karena di aturan hukum undang-undang itu sudah diadakan, maksudnya sudah diterapkan. Jadi sah-sah saja untuk saat ini kalau dari segi hukum. Lalu, apa hukuman yang pantas untuk para koruptor? Nah, serta ketika kita ingin punya cita-cita menjadi pemimpin negara, kita harus menjadi pemimpin yang amanah, mengutamakan semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Agar apa? Agar negara ini bisa menjadi negara yang damai, makmur sentosa, dan jaya sesuai apa yang dicita-citakan kita semua. Dan tidak lupa untuk semuanya nih, kita
Sebagai salah satu orang yang beruntung karena masih bisa sekolah dan menikmati fasilitas pendidikan yang baik, tentunya harus rajin-rajin belajar agar kita sebagai generasi muda bisa memajukan bangsa dan negara ini. Bukan begitu, Pak? Iya, Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah jika pembangunan dan sumber daya manusia di Indonesia ini menjadi sejahtera dan maju, maka akan mendorong persatuan dan kesatuan dalam negeri ini? Apakah bisa meminimalisir penghambat persatuan dan kesatuan dalam negeri ini? tentu bisa. Karena jika pembangunan dan sumber dayanya merata, maka sedikit konflik akibat ekonomi, dan jika sumber dayanya baik, maka orang akan sulit dihasut untuk memecah belah bangsa ini. Apalagi dengan ditanamkan pendidikan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tentunya, hal-hal yang menghambat persatuan dan persatuan bangsa akan bisa teratasi jika masyarakatnya sejahtera dan memiliki jiwa persatuan dan kesatuan yang ditanamkan dalam diri mereka. Itu. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kita dalam podcast ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita dan teman-teman yang menonton. 好吧，一年的发展情形都不太好，是因为人力资源的少，质量低。在提高人力资源质量，需要提高教育和表现质量。从2014年一年的发展已经开始改善了，现在的基础设施比以前更好。以后一年的发展必须能过更好的环境运行，以提高人力资源质量。Thank you for watching this podcast. Follow the health instruction from the government so that the COVID-19 pandemic can quickly end. And also don't forget to like, Comment. And subscribe Stelma Learning YouTube channel. Bye! Like an arrow in the blue sky.